Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di Gereja Santo Yohanes Bosco pada ibadat Jumat Agung memperingati sengsara dan wafat Tuhan yang disiarkan juga secara live streaming. Dalam suasana adaptasi kebiasaan baru, umat wajib menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut. Selalu memakai masker selama berada di gereja, termasuk saat berdoa dan bernyanyi. Mencuci tangan sebelum masuk gereja dan saat pulang. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Petugas tata laksana akan mengingatkan bila ada umat yang lalai dalam penerapan 3M. Saat penerimaan komuni, ikuti petunjuk dan arahan dari petugas tata tertib. Sebelum dan sesudah menerima komuni, silakan menggunakan hand sanitizer. Bagi PPK, pelayan pembawa komuni, apabila lupa membawa tas kalung untuk membawa sakramen Maha Kudus, harap menghubungi petugas tata laksana. Dan selama ibadat berlangsung, mohon alat komunikasi dinonaktifkan. Upacara Jumat Agung dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah ibadat sabda, untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Yang kedua, penghormatan salib, untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan.
Yang ketiga ialah komuni, untuk memberi kesempatan memetik buah salib. Saudara-saudari yang terkasih, maut bukanlah suatu titik punah, melainkan suatu kemenangan. Yesus dari Nazaret, Allah manusia yang begitu dekat dengan kita, rela disiksa, didera, dihina dan dihukum mati, serta merasa takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Ibadat konselebrant sore ini akan dipimpin oleh Pastor Juna SDB. Dan untuk intensi misa Jumat Agung dan malam Paskah akan dibacakan pada hari Minggu Paskah. Marilah kita semua berdiri untuk memulai ibadat ini. Dan dalam suasana hening dan hikmat sambil kita masing-masing berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu. Berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu, sebab baginya lah Kristus Putra-Mu telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk. Tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi.
Demikianlah ia membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai Taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak menginginkannya. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sili, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut,
dan karena ia terhitung di antara para pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tatah kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia tak sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Mari kita merenungkan
sakti, penyembah amanah suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Petrus murid yang setia, namun karena menyangkal pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu.
Maka murid lain tadi, yang mengenal imam besar, kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus. "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada Imam Agung?" Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam agung itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Petrus menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam agung, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus. "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan kau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi,
kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak pula, Jangan dia, melainkan Barabas! Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, wahai raja orang Yahudi! Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggung salib ke Golgota. ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salibkan dia! Salibkan dia! kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu
bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Yesus menjawab, Kau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia. Enyahkan dia. Salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ Yesus disalibkan. Bersama-sama dengan dia, disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid-murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang
yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Dari sini saya bisa melihat warna perayaan hari ini adalah warna hitam, warna berkabung. Saya juga dalam hati berpikir, mungkin saya juga ingin pakai kasula stola warna hitam. Tapi karena warna liturgi kita pakai warna merah. Kita sedang berkabung, dan saya melihat ada hal keunikan dalam perkabungan hari ini. Biasanya kalau kita
datang ke rumah duka atau ke perkabungan, pemakaman, kita menggunakan warna hitam, warna berkabung. Tetapi mungkin kita sebagai tamu undangan, kita sebagai petugas liturgi, sebagai prodiakon, sebagai pastor, orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Mungkin kebetulan kita kenal dan saya mau mengunjungi pemakaman atau rumah duka, mengikuti ibadat pemakaman. Hari ini orang yang meninggal, yang mati bukan siapa-siapa, tetapi Yesus Kristus. Dia pernah bilang, kamu adalah sahabat-sahabatku. Dia yang membuat kita menjadi anak Allah Bapa di surga. Maka kita dengan Yesus itu saudara karena punya Bapa yang satu. Jadi kita semua sama dalam hal ini. Tidak ada yang tamu undangan, tidak ada yang petugas liturgi, tidak ada yang petugas rumah duka misalnya, atau tidak ada orang yang tukang tutup peti. No, kita semua yang hadir di sini mempunyai relasi yang satu dan sama dengan Dia yang meninggal hari ini. Kita punya hubungan intim, punya relasi khusus dengan Dia yang wafat hari ini. Poin kedua, hari ini kita fokus pada salib Kristus. Bahkan dalam tradisi, tidak ada sakramen hari ini. Tidak ada konsekrasi, tidak ada doa syukur agung. Sakramen yang diizinkan hari ini adalah sakramen tobat, pengakuan dosa, dan sakramen pengurapan orang sakit. Yang lainnya tidak ada. Tidak ada sakramen. Semuanya fokus pada salib Kristus. Dan salib Kristus, Kristus yang dikurbankan melalui kurban salib ini mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah perwakilan atau dia mengambil tempat kita. Jadi sebenarnya kita yang disalibkan. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar dari kitab Nabi Yesaya, hamba Tuhan yang sengsara itu, dia tidak bersalah tetapi dia disiksa, dihukum, dibantai karena dia mengambil tempat orang-orang yang seharusnya mengalami itu semua. Jadi salib yang kita mau sembah sebenarnya lambang kehancuran kita sendiri. Oke? Lambang di mana kita yang seharusnya di sana. Tetapi Kristus mengambil itu semua. Dia menjadi perwakilan kita, seolah-olah misalnya duta besar Indonesia misalnya untuk Spanyol. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan oleh si duta besar ini mewakili seluruh negara Republik Indonesia. Oke? Sama seperti Yesus, apapun yang Yesus lakukan, Yesus alami, Yesus katakan, apapun mewakili, mengambil tempat yang seharusnya kita semua. Seharusnya kita yang digantung di salib, ditampar, dimaki, dihina, diteriak-teriakin kayak tadi, seharusnya kita semua. Oke, jadi hari ini kita berkabung sebagai seorang yang punya relasi sangat dekat. Mungkin bisa dibilang Yesus itu sahabat aku. Yesus itu teman curhat saya. Yesus itu pacar saya. Yesus itu suami atau istri saya. Kita bisa berelasi dengan Yesus dalam banyak hal. Guru saya, penasihat saya, orang yang selalu dengarkan saya. Dan dia meninggal. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang jahat dan konsekuensinya adalah disiksa, tetapi dia mengambil tempat kita. Dia tidak berdosa, tetapi dia menjadi kurban dari dosa itu sendiri. Poin ketiga, apa yang dilakukan Yesus itu disiksa, dihukum, disalibkan, berbuah pada keselamatan kita.
Semua itu Dia lakukan untuk keselamatan kita. Jadi keselamatan bukan hanya di dunia ini, maksudnya kita mau pergi, mohon kepada Yesus, Yesus lindungi, kita mau jalan, kita selamat. Yesus saya mau ini, mohon dilindungi, mohon diberkati, mohon ini. Tetapi juga keselamatan yang selama-lamanya. Salib Kristus menjadi garansi akan keselamatan kita. Jadi ketika kita melihat salib, kita melihat itu sebagai efek atau sebagai akibat dari dosa-dosa kita, tetapi juga salib menjadi sumber keselamatan kita. Mereka bilang dulu zaman Yesus, siksaan seperti ini adalah siksaan yang paling buruk, paling hina. Karena bukan hanya sakit secara fisik, tetapi sakit secara mental, secara psikologis. Hanya penjahat-penjahat kelas berat yang dihukum seperti ini. Dan Yesus, seorang yang tidak berdosa, seorang yang murni, bersih, dihukum seperti itu. Tetapi oleh Yesus, salib yang tadinya adalah lambang penghinaan, lambang penyiksaan, lambang dosa, lambang kejahatan, dirubah menjadi lambang keselamatan, lambang kemuliaan kita. Maka melalui bacaan, melalui perayaan hari ini, marilah kita memberikan diri kita untuk merenungkan inti dari salib ini. Bahwa salib ini menjadi lambang keselamatan kita. Bahwa dengan melihat salib kita melihat Kristus yang menderita tetapi juga Kristus yang menyelamatkan. Supaya kita sadar bahwa Kristus itu menderita karena dosa-dosa kita dan saya sudah diselamatkan. Maka konsekuensinya adalah saya tidak mau lagi Yesus menderita. Saya tidak mau lagi berbuat dosa. Saya mau berbuat baik. Saya mau bertobat. Yang kedua, karena saya sudah diselamatkan, maka saya tidak mau menjadi orang yang tidak selamat lagi. Karena melalui salib ini saya diselamatkan. Saya tidak mau lagi keluar dari keselamatan itu. Saya tidak mau pergi lagi dari keselamatan itu. Dan semoga apa yang kita renungkan, apa yang kita lakukan, puasa, pantang, dan jalan salib, doa-doa kita hari ini membantu kita untuk terus dalam proses itu. Proses pertobatan, tetapi juga proses untuk mendekati Yesus secara lebih dekat lagi sebagai sumber keselamatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan dengan doa umat. Untuk gereja kudus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan
untuk memimpin umat kudus Allah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Ignatius Kardinal Suharyo, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahiman-Nya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan Maha Kuasa, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para korban COVID-19 dan dampaknya, marilah kita berdoa pula untuk semua penderita COVID-19 serta keluarga-keluarga yang sungguh mendapat dampak dari pandemi COVID-19. Semoga Tuhan berkenan memulihkan mereka
serta menghibur kerabat dan handai taulan yang terdampak ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah selalu para korban COVID-19 serta keluarga yang terdampak pandemi, agar dalam penderitaannya mereka tetap setia kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus, mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Dan bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
supaya ia membersihkan dunia dan kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan penghormatan salib. Saudara-saudari yang terkasih, sesaat lagi upacara penghormatan salib akan dimulai. Penghormatan salib dilakukan oleh imam dan umat di tempat masing-masing dengan cara menundukkan kepala. Bagi umat yang mengikuti misa streaming, dapat mencium salib altar di rumah masing-masing. Marilah kita semua berdiri untuk memulai upacara penghormatan salib. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Tak ku
lepaskan dirimu dan ku patahkan belenggu, tetapi kini balasmu kau sudah menyerahkanku. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkan kamu? Telah ku bimbing langkahmu dengan tuntunan awanku, tetapi kini balasmu kau antarku ke Pilatus. Silahkan berdiri. Saudara-saudari terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu, kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bagi pelayan pembawa komuni atau PPK, sebelum menerima komuni, bersihkan tangan dan piksis dengan hand sanitizer. Saat menerima komuni, PPK memberikan isyarat dengan jari tangan sejumlah sakramen Maha Kudus yang telah didaftarkan. Setelah piksis diisi pastor atau prodiakon, PPK menyimpan piksis ke tas kalung. Kemudian PPK menyambut komuni untuk dirinya sendiri. Setelah kembali ke bangku, bungkus piksis dengan kantong piksis dan masukkan kembali ke tas kalung. Salib puncak Golgota, salib yang mulia, salib di puncak Golgota, salib yang mulia, sumber rahmat ilahi, sumber tak kunjung kering, yang
Salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Pohon berbuah cinta, altar tempat yang kurban, pandu pejalan yang aman, salib yang mulia. Salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Kayu tempat penebus yang meretas belenggu dan melepas dari maut, salib yang mulia. Salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Tugu pahlawan suci dan mercusuar terang, Kaulah penunjuk ke surga, salib yang mulia. Salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Tanda tempat mengungsi dari penggoda keji dan cobaan yang bertubi, salib yang mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kami mohon peliharalah karya belas kasih-Mu pada diri kami. Semoga kami karena telah mengambil bagian dalam misteri Paskah, Kau perkenankan hidup penuh bakti kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Tundukkanlah kepalamu dan berdoalah memohon berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat putra-Mu di salib, serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon semoga kami umat-Mu ini, Kau curahi berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur dan Kau tabahkan dalam kesedihannya. Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.